filmnya box office di masyarakat, dipuji-puji. Tapi bayangin ya, karena kuliah di UI, tiap kelas loh dikritik. Kita itu tuh harus melihat apakah do we own the story or the story own us. Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Saya berbincang dengan Gina Asnur. Ini adalah seorang filmmaker. Dan kita bercerita tidak hanya mengenai karya-karyanya, tapi juga pemikiran-pemikirannya yang menginspirasi karya dan juga hidupnya. Dan apa yang bisa diberikan ke masa depan di Indonesia dan tentunya di dunia. Yang sekarang ini Gina saya kenal sebagai sutradara, produser, penulis. Tapi saya dengan bangga untuk memanggil Gina teman saya juga. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Thank you sudah hadir di Uncensored. Yay. Gina Asnur. S-nya apa sih by the way? Cinema. Rahasia. Padahal kalau di Google juga ada. Oh udah ada ya. Iya tapi aku tuh selalu kayak penasaran kalau orang tuh naruh nama tengahnya dengan titik gitu. Oke. Apa ya? Emang itu pemancing rasa ingin tahu. Lahirnya di Balikpapan. Betul. 24 Agustus 85. Bintangnya berarti Virgo. Pantesan perfeksionis sekali. Masa sih? Perfeksionis dan detail. Kemudian sampai 10 tahun ya di sana di Balikpapan. Iya, betul. Baru pindah ke Jakarta. So, Jakarta lebih rumah lah ya. Iya, akhirnya karena tahun-tahun yang ngebentuk tuh bener-bener di Jakarta ya udah kayak bahkan bahasa daerah aja sudah nyaris lupa gitu. Tapi kan bukan karena orang Kalimantan kan? Karena Saya Kalimantan. Jadi asli Kalimantan. Walaupun sering banget ditebak kayak orang Sumatera ya, orang Sulawesi ya, tapi enggak Kalimantan. Oh gitu. Jadi aku kira tuh orang tua karena kerja di Pertamina kan? Iya karena kerja di Pertamina, bukan karena orang Kalimantan gitu. Enggak, jadi bapak itu dari Sambaliung Brau. Terus ibu itu dari sukunya Banjar, dari keluarga dari Martapura kemudian pindah ke Samarinda. Oh wow. Tapi sekarang kan Kalimantan tuh ibu kota lagi ya. Iya. Jadi kayak daerah ibu kota. Sama-sama kayak anak ibu kota. Anak kota lah intinya ya. Dan kamu 3 bersaudara bungsu. Kakak laki perempuan? Dua-duanya, pertama perempuan, kedua laki-laki, tapi bedanya belasan tahun lah. Oh wow, jadi dimanja dong? Aku, orang tua pasti lebih matang ya ketika saya lahir gitu kan udah dapat umur 40 gitu. Nah, jadi bonus baby? Benar-benar bonus baby, bonus demografi. Jadi kalau dimanjain juga gak terlalu, tapi udah lebih tenang lah menghadapi satu anak ini di tengah 2 anak yang udah remaja gitu. Oke, tapi hubungannya dekat gak dengan kakak-kakak? Dekat, alhamdulillah. Dari dulu tuh gimana waktu kamu dibesarin Gin? Apakah memang disuruh baca, nulis, gimana sih orang tua ngebesarinnya? Jadi tuh kalau di 10 tahun pertama hidup itu tinggalnya di komplek Pertamina di Balikpapan. Jadi dan itu tuh sepi banget kompleknya. Lebih banyak orang tua karena gitu kan rata-rata tuh anaknya udah kuliah, jadi kakak-kakakku udah kuliah, udah SMA, jadi aku tuh berasa anak tunggal lah, anak tunggal yang kesepian yang dihibur sama ya buku, film, komik gitu. Karena orang di rumah juga memang dibiasain nggak? Bapak suka baca dan kalau beli buku tuh ya udah selalu dikasih gitu. Jadi dan film tuh selalu jadi hiburan keluarga. Tapi pada dasarnya ya karena dan beruntung ya waktu tahun 90-an TV juga baru mulai. Terus acara TV juga lagi bagus-bagusnya. Masih pakai decoder gak tuh? Hah? Masih pakai decoder kan? Dulu parabola ya. Jadi asupan yang masuk juga seri-series luar yang bagus, film kartun yang bagus gitu. Tuh kayak ternyata sadar gak sadar ngebentuk banget sih bagaimana proses berkarya saat ini. Tapi sempat kepikiran gak waktu kecil, waktu nonton TV, nonton film itu kayak aku pengen deh nanti. Dulu waktu nonton Jurassic Park itu tahun berapa ya, 93-an. Itu kayak oke, gue mau jadi arkeolog biar ketemu dinosaurus. Tapi akhirnya kayak enggak. Akhirnya mau jadi Steven Spielberg aja lah waktu gede gitu. Udah kepikiran pengen jadi Steven Spielberg? Enggak sih, jadi tipikal anaknya go with the flow.
Tapi yang selalu konsisten dalam hidup tuh ya pop culture ya, film, buku, komik. Itu sih akhirnya ya beruntung banget orang tua juga bukan tipikal yang larang-larang. Walaupun dengan khawatir kan mereka seumur hidupnya jadi pegawai ya. Pegawai Pertamina BUMN pula yang super settle yang gak kena krisis sama sekali. Dua-duanya. Wow. Jadi ketika punya anak yang memilih jalur jadi filmmaker di Indonesia ya mereka terus mendukung sih. Itu kayak luar biasa. Waktu pindah Jakarta sekolah sampai akhirnya kuliah di UI broadcast ya. Kemudian lanjut S1-nya ya, komnya. Itu memang kenapa ambilnya kom? Kenapa gak langsung film aja gitu pada saat kuliah? Apa ya? Karena pertama awalnya mau masuk kampus film, cuman dulu kakak ipar pada saat itu bilang ngapain sih lo gitu. Akhirnya ya udah zaman itu masih UMPTN atau SPMB udah lupa lah gitu. UMPTN ya kayak kita tuh. Kayak tahun 2003 ya itu. Akhirnya ya udah memutuskan untuk sebenarnya masuk sastra Indonesia UI. Terus somehow entah kenapa gak diambil karena berpikir kayak gak mungkin deh boleh kuliah 2. Ternyata temen banyak yang kuliah 2. Yeah. Kayak gitu akhirnya tapi makanya masuk broadcast UI. Tapi beruntung banget sih masuk broadcast UI. Karena pada saat itu broadcast tuh belum dipisah kayak vokasi saat ini. Jadi dosen-dosennya dosen-dosen FISIP. Dan itu tuh ngebentuk banget pemikiran bahwa karya itu tuh bukan cuman sekedar alat seni gitu, tapi bentuk komunikasi yang berpengaruh ke masyarakat. Mungkin kalau misalnya sekolah film saat ini akan condong ke eksplorasi seni dan personal ya, tapi karena di dalam proses mulai awal karirnya itu udah ketemu sama dosen-dosen yang kayak Mbak Nina Armando gitu misalnya yang bener-bener ngomongin satu karya itu ada banyak banget irisannya untuk melihat tuh jadi memperkaya proses berkarya saat ini. Jadi misalnya dulu tuh waktu Ayat-Ayat Cinta kan masih kuliah. Filmnya box office di masyarakat dipuji-puji. Tapi bayangin ya karena kuliah di UI tiap kelas loh dikritik. Jadi dosen A masuk kalian tahu Ayat-Ayat Cinta dia kayak saya Pak yang nulis gitu. Saya ngomong angkat tangan sih. Juga dia kayak oke, ini adalah kritik sama bla 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 bla. Oke, satu. Terus pindah kelas dosen B. Oke, kamu tahu Ayat-Ayat Cinta ini adalah kritik 1 2 3 4 5. Jadi akhirnya kebayang kan menarik banget dari satu kelas belajar soal bagaimana melihat Ayat-Ayat Cinta dari sudut pandang feminisme, satu kelas bicara soal bagaimana Islam dalam karyanya, satu kelas lagi bicara soal bagaimana proses film itu dan kelas dan perubahan kelas menengah dan sebagainya. Jadi kaya banget pengalamannya dan dikritiknya tuh bener-bener, kalau sekarang kan paling sosial media ya, ini bener-bener di depan kelas bersama teman-teman yang lain gitu. Jadi on your face criticism. Tapi itu sebenarnya ngebentuk banget bahwa kritik itu bagus buat kita. Yep. Terus saya juga jadi picky sama kritik gitu. Kadang-kadang oke, poinnya bagus tapi kritiknya kurang. Jadi mengkritisi kritik. Dan kemudian terhadap pujian juga biasa aja. Jadi kayak bener-bener beruntung lah gitu. Pada saat itu memulai karir di proses yang bener-bener dalam proses yang membuat diri itu lebih rendah hati. Tapi keren banget dari kuliah terus udah bisa sama Mas Hanung pada saat itu ya. Dan 3 film nih kalau gak salah waktu pada saat awal-awal ya. Oh iya, Foto Kotak dan Jendela, Lentera Merah sama Ayat-Ayat Cinta tuh kayak masih proses. Berarti memang udah dekat dengan gara-gara workshop. Jadi dulu pada saat itu ada setelah ADC itu banyak banget workshop film. Dan ada kompetisi film juga gitu. Dan salah satunya ada brand pasta gigi yang bikin namanya Close Up Movie Competition. Yeah. Udah tahun kedua kalau gak salah saat submit. Nah di situ tuh kita kirim cerita dan saya jadi produser dan penulis skenario. Nah, akhirnya juara 2, tapi di situ juga banyak banget filmmaker yang jadi mentor. Ada Salman Aristo yang berapa tahun kemudian menikah. Oh. Lumayan dapat suami. Terus kemudian dapat kayak ada kenal sama Sanung, ada Bang Anto Sinaga, terus kemudian ada Tabes Sanca Bahtiar, jadi banyak banget.
Wow, jadi udah terekspos dari kuliah. Dan sebenarnya kan orang film kan dikit kan. Iya, gitu. iya, itu aja. Pada saat itu apalagi pada saat itu. Jadi kalau ada kayak, wah kayak bisa nulis ya akhirnya dipungut. Ya, ayo nulis. Jadi kapan tuh momennya kamu tuh tahu, oke, gue mau fokus nih di film? Go with the flow aja. Literally. Saya tuh tipikal kalau dapat kesempatan harus dipergunakan sebaik-baiknya. Jadi ketika ada kesempatan menjadi penulis skenario, atau apapun lah itu ya berusaha semaksimal mungkin dan sevirgo mungkin. Iya, yes. Gitu. Wow, oke. Menarik banget sih. Terus kemudian kamu setelah lulus kuliah justru sempat kerja sampai di TV station kamu pernah juga? Bukan di TV station, di Trans Studio. Oh, Trans Studio. Aku kira Trans TV. Oke. Cuma sebulan. Sebulan karena nggak cocok. Proses kerjanya beda banget sama filmmaking gitu. Yeah. Jadi kayaknya ternyata nggak cocok nih gitu dan ya udah nggak usah berlama-lama, kasihan orang butuh pegawai. Padahal kalau orang broadcast di D3UI habis itu ke kom biasanya kerjanya di TV tuh. Iya, rata-rata. Saat itu jadi ada satu dosen yang ngajarin kita, jadi dia dosen apa ya, pokoknya dia famous lah sebenarnya saat ini. Terus mempergunakan mahasiswanya termasuk saya untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh stasiun TV. Nanti laporan mahasiswa dijadikan laporannya KPI. Astaga. Uncensored. Makanya kita gak kena KPI. Ya tapi pada saat itu jadi kayak kayak gue gak kerja di TV deh gitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya apa passionnya sampai sekarang gitu adalah ya jurnalistik sebenarnya. Oh iya. Jadi kayak ilmu-ilmu jurnalistik, dosen favorit saya namanya tuh Mas Arya Gunawan, wartawan Kompas, dan tuh bener-bener proses dia ngajar soal bagaimana riset, bagaimana wawancara narasumber, terus kayak memetakan feature itu tuh ngebantu banget. Terus waktu kuliah dulu ikut workshopnya Mas Andreas Harsono, itu ngebantu banget. Jadi Human tuh kayak Rights Watch. Jadi Yayasan Pantau pada saat itu. Jadi membuat liputan jurnalisme itu sebenarnya ngebantu banget dalam proses berkarya sebagai filmmaker gitu. Jadi kayak belajarnya yang dan akhirnya kenapa saya suka banget film karena nggak itu aja ya, mirip-mirip lah jurnalis gitu. Jadi kayak compound learning gitu, kita belajar A B C D E terus digabung jadi karya gitu. Aku senang banget kalau film tuh dia bisa based on historical event, based on facts, research, tapi difiksikan. Jadi itu kan kaya banget gitu loh sebenarnya prosesnya. Kalau kita kan udah fakta, that's it. Nah ya selesai gitu. Kan lebih susah ya. Lebih udah gak ada hubungan emosional ya, kelar ya kita gitu udah. Nah kemudian setelah kamu akhirnya sempat di Trans Studio, akhirnya gak ini, terus balik lagi ke film lagi. Iya, tapi selama di Trans Studio pun tetap masih nulis aja, nulis film, nulis serial TV yang kayak gitu. Nggak pernah nulis sinetron, tapi dulu tuh sempat ada usaha-usaha untuk bikin series TV yang cuman 8 episode gitu. Oke. Tapi di awal-awal banget. Nah, Wahana Kreator. Wahana Kreator itu adalah yang dibikin kamu dan Mas Salman? Jadi bertiga, saya, Aris, sama namanya Amelia Octavia. Gitu. Oke, itu khusus untuk script writing? Enggak. Dulu awalnya wahana penulis yang jadi dulu zaman dulu sebelum di Indonesia tuh bahkan ada konsep writers room. Writers room tuh jadi gini. Kalau di di series Amerika, di Hollywood, terus atau misalnya di acara talk show kayak Jimmy Fallon gitu, late night show, mereka tuh punya sebuah tim penulis yang mereka tuh akan brainstorming, mereka akan nulis per episode, bikin jokes dan sebagainya. Dan itu tuh sebenarnya adalah sebuah sistem yang membantu para penulis untuk punya selain pengalaman, karir selanjutnya sebagai produser, sebagai sutradara dan lain-lain. Nah dengan ide seperti itu akhirnya suami saya Salman Aristo bikinlah Wahana Penulis. Jadi awalnya kita benar-benar cuman nulis aja. Jadi misalnya saya punya job terus kemudian dibawalah ke Wahana Penulis untuk dibuat penulisannya dalam sebuah development team. Jadi ada orang yang ikut menguji, ikut ngasih tambahan ide dan sebagainya. Tapi 5 tahun yang lalu sekitar 2018 lah memutuskan untuk kayak kita perlu meluaskan
diri kita bukan cuma sebagai penulis tapi menyebutnya sebagai kreator, orang yang menciptakan dan lebih luas kapasitasnya, nggak cuma nulis tapi juga produksi, kemudian kita juga punya post production, ngedit, sound, musik gitu. Jadi akhirnya dalam satu lingkup itu. Jadi hulu sampai hilirnya. Hulu sampai hilir kita sekarang ya bikin ya our own projects. Kalau dulu kan commission based, sekarang lebih ya series kita sendiri, film kita sendiri kayak gitu. Wow, oke. Dan kita juga punya wahana edukasi. Jadi yang wajib dari orang-orang yang kerja di wahana kreator adalah semua wajib punya kemampuan mentoring dan ngajar. Jadi supaya bermanfaat juga buat buat orang lain. Dan sebenarnya kan proses belajar yang paling ultimate adalah ketika bisa ngajarin ke orang lain ya gitu. Jadi dan karena sebenarnya banyak banget orang-orang di wahana kreator itu tuh yang dosen. Jadi kayak Vice CEO-nya itu Sigit, dosen di Prasmul, ada Yana dosen di FEUI S2 gitu. Jadi emang ini tuh sebuah studio gitu, mini studio lah, belum sebesar-besar yang lain, yang emang orang-orang yang terlibat di dalamnya tuh bukan diawali dari dunia film, tapi dari banyak bidang. Jadi ketika melihat sebuah karya itu tuh banyak banget kacamatanya gitu. Makanya berani bikin like and share. Ya gak sih? Backgroundnya apa aja tuh? Jadi kayak Aris tuh jurnalistik Unpad. Dia dulu awalnya wartawan. Terus kemudian aku ya basicnya komunikasi. Ada namanya Arif Asyidik, basicnya psikolog. Terus ada Urcida dia lawyer, NGO kerja di Istana. Terus Triana itu dosen di FEUI tapi dia PhD di Inggris, lupa. Terus Sigit juga ngajar event dan branding di Prasetya Mulia. Itu tuh kayak EVP-nya lah, head of division-nya tuh kayak gitu semua. Jadi kayak ya kebayangkan rombongan master profesor dan pekerja yang dari berbagai macam bidang ini tuh melihat sebuah sistem film itu ya akhirnya jadi tertarik bagaimana bicara soal isu sosial, apa social impact-nya, dan kemudian yang paling penting yang bikin saya happy banget adalah bagaimana membuat sistemnya lebih baik. Gitu sih. Wow, oke. Aku juga senang sih konsep yang kita dari beda latar belakang tapi jadiin satu karya. Jadi gak melulu harus jadi orang film, harus bikin film. Kau mau ikutan? Bisa jadi. Kita malah semangat gitu. Makanya semangat banget ketika ada project-project yang harus riset, harus membuat konsep, itu tuh makin semangat. Gitu. Nah ini aku pengen ngomongin ke kamu soal nulis. Karena aku kalau dari orang awam ngelihatnya, kok nggak banyak ya writers gitu di Indonesia. Aku nggak bandingin di Amerika lah, itu industrinya lebih mature kan. Tapi kayak dilihat dari film deh, hanya segelintir film, selain film yang kamu gelutin gitu ya. Itu yang benar-benar kayak aduh kok skripnya kayak gini ya. Selalu ada seperti itunya. Tapi that's my criticism sebagai orang awam. Bagus. Tapi how do you see, benar gak sih Gin, menurutmu memang ada skenario banyak? Tapi mungkin satu sisi adalah industrinya mungkin masih belum stabil, bukan mungkin stabil. Gini, ketika melihat industri perfilman Indonesia, kita tuh nggak bisa cuma ngelihat film di bioskopnya aja. Tapi sebenarnya industri itu jalan ketika ekosistemnya jalan kan. Misalnya let's say fashion gitu. Fashion itu kan jelas oke, ada penjahitnya, terus ada yang ngasih supply barang, ada yang distribusi utuh gitu dan semua dipikirin. Nah, kita tuh belum utuh memikirkannya. Jadi kalau misalnya ekosistem film tuh kan bukan cuman ngomongin apa yang dieksibisikan di film di bioskopnya, tapi kita harus ngomongin jumlah bioskop, terus kemudian sistem pendidikannya ada berapa sih kampus film di Indonesia, terus kemudian bagaimana proses kajian filmnya, terus pengarsipannya, museum film dan lain-lain. Nah kita perlu lengkap melihatnya untuk bisa menganalisa kenapa sih penulis skenario itu tuh rasanya dikit banget dan itu aja. Nah ketika belum lengkap ekosistemnya, otomatis standar-standar bagaimana apa itu profesi kan juga belum setara, terus kemudian untuk proses jenjang masuknya juga belum jelas nih karirnya gimana gitu. Itu tuh kayak itu salah satu poin. Tapi yang paling penting lagi sebenarnya adalah dasar pendidikan. Dan kenapa kami tuh punya wahana edukasi. Gini, seberapa banyak sih sekolah di Indonesia yang menganggap serius
pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan itu tuh penting banget saat ini. Apalagi AI itu apa sih yang bikin AI itu bisa bekerja? Promptingnya kan. Bagaimana cara kita menuliskan logika kita agar terwujud di AI itu. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kita itu dan secara keseluruhan gitu bagaimana proses pendidikannya itu tuh belum kayak memaksimalkan potensi kayak kerunutan berpikir, logika berpikir, membuat pertanyaan yang menarik, mengeksplorasi kata, kalimat dan lain-lain. Jadi kan susah kan kalau kita butuh banyak penulis berkualitas ya, tapi pondasinya kita harus cek dulu. Nah jadi kayak penulis tuh emang masalah yang harus digenjot justru emang dari dasar pendidikan di Indonesia gitu sih. Dan aku ngeliatnya juga para penulis sebenarnya orang yang benar-benar critical thinkingnya tuh jalan banget gitu. Dan itu balik lagi ke edukasi kita yang gak juga foster that critical thinking gitu. Iya, dan maksudnya kan susah juga kalau misalnya kita mau ngebangun pendidikan tapi ya kualitas gurunya tuh gak diperhatiin maksimal gitu. Jadi ya emang ini masalah telur sama ayam, tapi ketika ngomongin karya seni, ketika karya seni di sebuah negara cuma dianggap oke karya seni yang berdiri sendiri tapi nggak bisa dihubungkan dengan banyak hal gitu, akhirnya juga jadi banyak banget potensi-potensi yang harusnya bisa dibangun dari pendidikan dasar kita di kurikulum itu tuh miss gitu. Reading comprehension deh atau kemampuan baca aja kalau misalnya kita benar-benar ngulik masih banyak loh anak SMA yang nggak benar-benar lancar bisa baca ya, belum memahami arti bacaan, belum bisa punya critical thinking apakah ini hoax atau bukan. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa melahirkan penulis-penulis yang lebih baik. Gitu. Dan aku tuh amazed kamu tuh benar-benar bisa punya pemikiran ini gitu ya. Tapi kamu kan benar-benar homegrown sebenarnya. Kamu SD ada di Kalimantan, ada di Jakarta, kuliah juga di sini. Tapi yang benar-benar udah kebentuk banget. Dari critical thinkingnya tuh udah kebentuk. Ya mungkin ya pasti pengaruh dari orang tua ya. Kayak ngelihat ibu kerja jadi sekretaris direktur Pertamina gitu. Punya startup karir yang seperti itu, terus bapak yang bayangin lulus dia dari Berau pedalaman Kalimantan banget, terus dia masuk Pertamina lulusan D4 atau D3 gitu, dan dia belajar programming sendiri sehingga bisa self made beneran kayak mengatur programming bensin di di Jakarta pada saat itu IMPD. Terus gak korup lagi, itu yang paling membanggakan sih gitu. Kayak kalau lihat teman-teman orang tua saya kayak kaya bisa gitu. Pertamina tuh saya kaya. Tapi kayak alhamdulillah mereka tetap gak korup, itu membanggakan sekali sih. Jadi akhirnya kayak dan mereka juga akhirnya bisa lebih bebas untuk ngasih anaknya, terutama saya gitu sih, karena dia punya kematangan emosional yang lebih pasti ketika umur 40 punya anak ya gitu. Jadi ya udah lebih matang lah ngasih pondasinya. Gitu. Dan kamu sempat ngobrol juga waktu sebelum kita taping, kamu ngobrol gimana kamu tuh juga fokus ke isu sosial. Ada isu social commentary yang kamu angkat di sini. Yang aku senang juga sebenarnya ini kita nafasnya sama, makanya mungkin semesta pengen kita ketemu ya. Karena kita kan pengen bahas hal-hal tabu yang sebenarnya tuh penting untuk dibahas di masyarakat. Tapi dulu di mainstream media gak bisa, akhirnya aku ada Uncensored dan kamu lewat karyamu gitu. Salah satunya yang aku baru nonton, like and share, gue pas gitu nonton, gue harus undang nih ini, si Gina ini. Karena aku pengen ngobrol nih sama nih orang ini nih, keren nih kayak gini nih. Nah itu sebenarnya gak ada dari pengalaman personalmu? Nggak ada sih, alhamdulillah. Pernah sih gue pacaran kayak main lebih tua gitu, tapi kayak enggak. Tapi Aris pun suami saya tuh 9 tahun lebih tua gitu. Tapi juga bukan yang enggak, ini enggak, this is not grooming gitu. Iya. Walaupun anak-anak gue kayak kan gue nikah muda umur 21 dan nikah. Dan gue tahu banget bahwa gue pengen banget punya anak yang somehow secara insting tuh pengen gitu, dan gue gak mau jaraknya 40 tahun bedanya. Jadi gue pengen yang muda gitu, akrab, deket. Dan ngerasa mungkin dari buku-buku juga yang dibaca kayak punya anak tuh kayak ngasih makna yang beda lagi gitu ke hidup. Ada proses refleksi, tua banget ya gue pas muda. Dan akhirnya ketemu Aris, cocok gitu pemikiran, dan dia ada laki-laki yang ngasih ruang berkarya bebas banget.
Ya mau liburan sendiri silakan, mau kerja bangun karir silakan. Gue nggak ada masalah kayak kalau mau pergi harus izin suami itu gue nggak ada masalah sampai sekarang. Kadang-kadang gue yang sok-sok kayak aku pergi ya gitu. Tapi kemandirian bagaimana dia melihat perempuan mungkin karena latar belakang Minangnya ya gitu. Itu tuh cocok lah akhirnya menikah. Terus tadi lu nanya apa? Gue padahal nanyanya tentang project lo. Tapi lucu banget. Tapi gak apa-apa, nanti aku pengen tahu juga tentang keluargamu. Tapi maksudnya itu akhirnya karena dia juga latar belakangnya wartawan gitu dan pemikiran lebih matang, itu sebenarnya ngebantu juga pemikiran untuk tahu mau ngapain sih gue dengan apa yang gue lakukan pada saat ini gitu. Kayak he's a very good mentor dan akhirnya tuh membantu penajaman terhadap isu-isu sosial seperti ini. Ditambah lagi dengan bagaimana kami bekerja di Wahana Kreator gitu. Emang ada ketertarikanmu Gin kayak di isu sosial, isu gender? Waktu umur 9 tahun dikasih bapak buku judulnya Protes oleh Putu Wijaya. Ya iyalah. Kayak kalau pikir-pikir ya ada-ada aja deh kasih kumpulan cerpen protes gitu, social commentary ya itu kayak ngebantu banget. Terus waktu SMA itu baca langganan jurnal perempuan, terus baca yang paling ngubah hidup banget tuh baca buku Perempuan di Titik Nol gitu. Jadi masa SMA tuh udah mulai jadi feminis. Awal-awal kuliah tuh kayak angry feminis. Kalau sekarang kayak lebih chill. Iya, Mbak. Itu ada early stage ya. Ada early stage gue udah lewat gitu. Udah gak perlu woke generation lagi. Jadi akhirnya beda banget. Dulu sempat nulis Perempuan Berkalung Sorban. Lagi hamil, saking emosinya tuh sampai kontraksi dini gitu. Gue kayak into banget gitu. Tapi akhirnya melihat perjalanan bagaimana memandang relasi di Perempuan Berkalung Sorban, kemudian di like and share dengan proses yang berbeda tapi lebih ada kematangan di situ tuh jadi kayak beda ya bagaimana gue ngelihat prosesnya. Dulu tuh mungkin masih ngelihat nih perempuan melawan patriarki, tapi ketika di like and share bicara soal sistem, bagaimana sih sistem ini bisa kita bangun bersama-sama, kita adalah bagian dari semuanya seperti itu. Jadi kamu nulis juga kan di like and share ini? Kamu nulis dan menyutradarainya. Dan produser juga. What was like your mood pada saat itu ketika lagi nulis si like and share ini? Oke. Ke psikolog tuh membantu banget dalam proses menjadi kreator. Gitu. Salah satu yang dibilang sama psikolog saya pada saat saya setelah membuat film sebelumnya, Cinta Pertama, Kedua, Ketiga, bicara soal hubungan saya sama orang tua, Saddest Generation dan lain-lain, kayak terus bikin di saat COVID, terus kayak bener-bener belum, di saat itu masih bingung gitu bagaimana menaruh kamera dan sebagainya. Ya ada karya saya sukai tapi ada beberapa catatan lah. Nah, akhirnya sejak 2 tahunan lalu tuh mulai rutin ke psikolog untuk kayak ya itu sih membantu proses refleksi gitu, mengurangi kecemasan, terus kemudian melihat diri lebih utuh. Dan salah satu yang diomongin sama psikolog saya adalah bagaimana kita itu tuh ketika melihat cerita tuh harus melihat dengan pandangan apakah do we own the story or the story own us. Jadi apakah kita memiliki cerita itu atau trauma kita, atau cerita itu tuh masih memiliki kita tuh dua sudut pandang yang berbeda. Nah jadi akhirnya ketika membuat like and share itu tuh makanya jadi penting kayak pengetahuan tanpa kebijaksanaan tuh kan kayak terlalu berapi-api. Nah itu udah dengan penerimaan, dengan kebijaksanaan, terus kemudian melihat fakta itu tuh dalam sebuah ide bagaimana membangun sistem yang lebih baik gitu. Jadi kayak misalnya kita tahu bahwa korban itu susah banget untuk dipercaya. Sementara saya sendiri tuh nggak sepakat sama proses spill the tea di sosmed. Apa tuh? Spill the tea? Misalnya kayak saya ini adalah korban terus curhat di sosial media untuk mendapatkan keadilan. Buat saya tuh kayak kontraproduktif lama-lama gitu. Sekarang sebenarnya akhirnya pertama jadi cuma bergantung sama individu, moodnya netizen, tapi yang paling penting, yang paling krusial adalah menyebarkan kecemasan dan trauma
gitu, dan anger. Sebenarnya kemarahan itu juga menyebar kan, gitu. Akhirnya kayak bagaimana kita bisa membentuk netizen yang lebih baik gitu dengan akses internet dan akses gadget yang lebih menyebar saat ini. Kalau kita tuh justru makin terus menerus menyebarkan ya hal-hal yang negatif seperti itu, bukan memperbaiki sistem secara utuh, gitu. Nah, salah satu yang membuat orang susah percaya adalah apa yang sebenarnya terjadi di balik video-video yang tersebar, gitu. Dan akhirnya itu kenapa keputusan yang paling krusial dalam film Like I Share adalah memposisikan diri kita di saat korban mengalami proses itu tersebut. Dan itu gue banyak banget dikritik. Jadi sebenarnya film ini buat siapa sih gitu? Kok buat korban? Kok itu men-trigger gitu? Nah, tapi ini menariknya ketika punya tim yang kritis banget gitu. Yang dilakukan sebelum film ini tayang tuh membuat FGD 9 kali. Sama korban, sama NGO, sama mahasiswa, sama anak SMA yang 17 tahun, sama orang tua, sama dosen. Banyak banget. Dan paling menarik, banyak banget korban-korban kekerasan seksual setelah menonton tuh jadi relief. Itu gue juga kayak amazed sih. Dan satu lagi, banyak juga orang-orang yang terlibat di film ini itu juga korban. Tapi mereka tuh berusaha memaknai kisah mereka untuk menjadikan sebuah cerita yang agar orang lain nggak harus mengalami dan membuat dan memberi pemaknaan baru terhadap luka mereka. Itu yang paling penting. Jadi itu dia, we own our story gitu. Jadi akhirnya film ini tuh bukan cuma untuk orang-orang yang kritis atau orang pengen tahu, tapi juga orang-orang yang mungkin dulunya korban yang ingin own their story gitu. Maksudnya mereka terlibat dalam film, maksudnya benar-benar dalam productionnya. Sampai akhirnya kita tuh punya Mbak Zoya tuh jadi psikolog standby yang bisa ditelepon kapan aja, Zoya Amirin. Yeah. Wow. Jadi emang kita tuh runutannya alhamdulillah rapi sih, baik kalau ngomongin adegan seksnya tuh ada intimacy koordinator karena belum ada di Indonesia. Akhirnya kita punya acting coach yang alhamdulillah dia lulusan dari luar, jadi punya proses pengalaman bagaimana membuat adegan itu sebelumnya karena dia belum certified, didampingi sama Mbak Zoya, seksolog yang benar-benar paham ngomongin seks gitu. Terus habis itu jadi kombinasi ini membantu. Terus Mbak Zoya dan LBH Apik juga membantu ngomongin soal apa itu kekerasan seksual, apa rules dalam pembuatan film ini, dan kemudian kita juga membuat ruang yang aman untuk semua orang yang terlibat. Jadi misalnya baik perempuan ataupun laki-laki yang terlibat ketika adegan itu dibikin ternyata overwhelmed, gue gak sanggup nih ada di dalam atau gue gak sanggup deket-deket, ya kita ngasih silakan. Atau kalau misalnya ketika baca skenario mereka triggered gitu, kita ngasih ruang untuk bahkan bisa nelfon yang kayak gitu. Jadi Like and Share itu tuh satu hal adalah pencapaian award dan lain-lain, tapi pencapaian terbesarnya sebenarnya buat saya pribadi adalah bisa melayani para kru agar mereka bisa membuat karya di dalam sebuah lingkungan yang nyaman, aman, dan karena itu mereka bisa memberikan potensi-potensi terbaik mereka. Wow. Itu sih yang is a very humbling experience sampai sekarang. Dan koneksi emosi sama kru sama pemain tuh kuat banget karena itu. Apa yang kamu pelajarin tentang dirimu mungkin dalam throughout that process? Pada akhirnya setelah dengan film ini kan ada lancar di bagian awal, terus kemudian ada kontroversi lain di akhir, terus kemudian akhirnya tapi juga akhirnya dapat penghargaan ini tuh segala macam gitu. Tapi pelajaran terbesarnya kalau dari hasil refleksi saya selama ini adalah satu, kita gak bisa kontrol semuanya seperti yang kita mau. We have to let go the control. Segala sesuatu yang ada kondisinya pasti akan ada perubahan. Hal-hal yang kita anggap bad luck gitu, karena misalnya kontroversi atau kurang ini segala macam, itu tuh gak selalu akan jadi bad luck, tapi bisa jadi good luck di akhir. Karena kita memilih bagaimana kita menyikapinya, itu paling penting. Tapi yang paling penting adalah ternyata yang bikin saya passionate di dalam industri ini tuh adalah jalan saya semoga bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Untuk melayani lebih banyak orang, baik sesama pekerja
baik yang di kantor ataupun yang kerja di kru gitu, dan juga penonton gitu, good leader. Jadi pemimpin yang lebih baik, gue nggak tahu ya, maksudnya filmmaker itu adalah bagian dari profesi, tapi esensinya itu sih, how to become a good leader itu kayak my next journey lah rasanya. Wow, Gitu. wow. Dan kamu kalau misalnya kita kan ngeliat nih ya film yang kamu kerjain udah berapa banyak gitu. Kamu juga pernah terlibat dalam Keluarga Cemara, Sutradara juga, ini juga bukan pertama kalinya. Kamu sebenarnya lebih seneng role-nya itu seperti apa sih? Yang kamu banget gitu. Apa ya? Jadi gini, kalau misalnya di karir kalau di kantor tuh kan jenjangnya ke atas ya, gitu. Kalau di dunia seni itu biasanya tuh kayak melebar gitu. Jadi makin banyak profesi lah yang ternyata kita punya potensi skill ini kebuka. Kalau ditanya paling esensi dasarnya Gina Esnur adalah penulis, pembaca dan penulis tuh saya, gitu. Karena ketika mau jadi sutradara ya sutradara tuh harus punya kemampuan nulis dan kemampuan baca, gitu. Macam-macam ya, baca skenario, baca bagaimana rekan kerja kita, karakternya, aktor dan lain-lain. Menjadi produser juga kayak gitu ya, baca dan menulis. Intinya adalah ya bagaimana proses menyerap, menganalisa dan kemudian merunutkannya kembali, gitu sih. Makanya itu sih menulis. Dan kayaknya tuh lebih holistik banget juga gitu. Betul. Loh. Peran itu ya kan. Dan kamu juga sempat Habibie dan Ainun. Di situ kamu menjadi penulis juga. Makanya kamu juga sama Mas Ivan Ismail, terus kemudian di film Rudy Habibie itu nulis novelnya dan penulis skenario. Sempat ketemu juga sama Eyang? Alhamdulillah tuh. Apa waktu itu dari Eyang yang membuat kamu masih keinget-inget sampai sekarang? Ya kalau geek itu bucin ya, itu satu. Jenius mungkin gak geek ya, almarhum gitu. Tapi yang disukai dari Eyang adalah melihat dunia ini sebagai masalah yang mari diselesaikan untuk mendapatkan potensi terbaiknya. Bagaimana dia bilang tuh gini, orang pinter tuh bukannya sekedar nyelesain masalah, tapi dia membuat model terhadap permasalahan itu. Jadi itu kan Eyang, dia kayak oke, kita butuh transportasi, dia bikin model transportasi yaitu pesawat dan berusaha untuk mengembangkannya. Ketika dia jadi presiden, dia mempelajari dulu bagaimana ekonomi bekerja dengan membuat model, kemudian bisa dia menurunkan nilai tukar uang gitu. Ketika dia tahu demokrasi itu nggak mungkin terjadi kalau kita nggak pilar kelima kita nggak kuat, makanya Dewan Pers ada yang kayak pers itu dibebaskan gitu, yang kayak gitulah. Jadi membantu banget sih. Dan satu lagi ya, yang tuh selalu bilang kalau hidup itu tuh seperti mata air, makin kita murni, makin kita jernih, kita tuh makin menyuburkan orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Tapi ya makanya akhirnya setelah berapa tahun kemudian setelah Eyang meninggal gitu, setelah naik turunnya kehidupan, itulah jadi pemimpin. Makanya kayak gila, gue kayak pengen next phase hidup gue tuh kayak gue siap menerima lebih dalam lagi dan memaknai lebih dalam lagi untuk melayani lebih banyak orang justru. Karena kalau misalnya seniman tuh kadang-kadang karya gue untuk gue, ini adalah ekspresi gue gitu. Tapi kamu pengennya punya dampak buat banyak orang sebenarnya. Karena apa ya, ini tuh bener-bener privilege sih kerja kayak gini gitu. Kadang-kadang mikir kenapa ya gue tuh jadi penulis, jadi pencerita gitu. Ya tapi akhirnya ketika bikin karya itu karya sebaik-baiknya, kita punya ada pemikiran di dalamnya, itu bukan jadi karya yang instan kayak ya misalnya kita ngeliat sepenggal cuman atensi 5 detik segala macam, nggak gitu, tapi kayak ada pemikiran panjang di balik itu dan mungkin kayak satu karya yang kita bener-bener bikin secara serius tuh bisa membantu orang lain untuk mengetahui dan mengenal siapa dirinya, kayak apa impact yang mau diberikan atau menjadi proses refleksi terhadap hidupnya gitu. Jadi it's much more than just a movie or series or just a story, tapi it's part of their life. Dan Eyang Habibie itu dia bilang, membaca karya fiksi itu membantu dia untuk
menumbuhkan diri dia sebagai seorang teknokrat dan pemimpin. Dia itu waktu kecil baca bukunya Jules Verne yang 80 Days Around the World, itu dia oke ternyata terbang itu adalah salah satu opsi melihat dunia. Dan kemudian bukunya Fyodor Dostoevsky, The Idiot kalau nggak salah, ngomongin soal isu kelas dan lain-lain, itu membuat dia ingin menjadi pemimpin yang sadar atas masalah itu. Tapi dan ternyata kalau misalnya ngomong sama Bang Todung Mulya Lubis gitu, dia cerita di Harvard itu cerita-cerita soal pengacara itu tuh menjadi alat analisa di sekolah di law schoolnya di Harvard gitu. Jadi nggak terpisah fiksi dan karya itu gitu. Terus kayak misalnya ada The Martian gitu, itu menjadi bahan ajar di NASA. Lukisan itu kalau di saya baca gitu di buku The Art Spirit atau The Spirit of Art gitu, dokter-dokter diajak untuk melihat lukisan untuk melatih kedetilan mereka. Jadi seni dan apapun profesi itu selalu gabung. Kalau kita punya generasi muda yang dijauhkan dari seni, ya iyalah tawuran, ya iyalah ngebully, ya iyalah demo yang nggak ada esensinya gitu. Ya tapi seni itu tuh sebenarnya tuh membangun pondasi-pondasi pemikiran jiwa dan juga empati dan compassion yang kayak gitulah. Makanya aku juga suka bingung kalau orang bilang, oh aku gak suka baca fiksi. Karena itu fiction. Padahal itu ngelatih kita tuh buat melihat diri kita dari perspektif banyak orang gitu. Exactly. Fiksi. Ya mungkin, nah gini, ini menarik banget gitu. Kalau misalnya ngelihat analisa di Amerika, kenapa sih kita murid-murid tuh banyak yang gak tertarik sama baca buku gitu. Karena pada awalnya baca buku tuh dipaksakan, bukan untuk fun. Jadi kayak oke, ini buku sebagai bahan pelajaran aja, atau kalau misalnya di sekolah SD gitu di Indonesia, bahkan di tempat-tempat terbaik kadang-kadang ditanya apa sih moral yang didapat dari buku itu. Jadi nggak memulai membaca out of curiosity, rasa ingin tahu, penasaran, the joy of reading, tapi karena tugas. Akhirnya kan cuma dapat tugasnya aja, nggak dapat rasa cintanya. Ya, gitu sih. Bener. Apa buku favorit kamu? Buku favorit yang sepanjang masa kayak yang baru dibaca terus favorit, anything? Aduh susah banget, apa ya? Pasti banyak banget sih, yakin aku. Pertanyaan paling sulit, aku paling gak suka ditanya oke apa favoritnya. Yang paling ya, rekomendasi deh, kasih rekomendasi aja, bukan buku favorit. Rekomendasi bukumu yang kayak orang kalau non fiksi Fast and Slow Thinking itu bagus karena kita ada sekarang di dunia yang orang tuh nyeletuk dulu mikir kemudian, jadi nggak terbiasa berpikir dalam sistem model atau misalnya bukunya Adam Grant Think Again. Kayak ya kalau pikir-pikir kalau misalnya orang nggak bisa mikir gimana dia mau mikir ulang terhadap pemikirannya ya gitu. Jadi udahlah tuh salah satu dua buku yang perlu dibaca. Perempuan di Titik Nol tuh juga menarik karena aku mau baca itu. Nawal El Saadawi. Jadi aku senang, jadi aku dulu baca duluan waktu SMA, terus anakku yang sekarang mau lulus SMP beberapa tahun lalu baca, terus kemudian ibuku setelah bapak meninggal tuh tinggal di rumahku dan dia sekarang jadi pembaca yang lebih banyak baca dibandingin aku di usia yang umur 78 tahun. Oh wow. Dia kayak, Gina kamu udah baca buku ini, Nawal El Saadawi, kayak kan dalam hatiku kayak aku dulu minta uang jajan buat beli itu. Tapi kayak dia tuh impress banget, kamu tuh kayak ini cerita pelacur, terus kemudian dia digituin segala macam, kayak kebayangkan kayak ide soal feminisme dibaca sama perempuan 78 tahun yang mungkin dia ngejalanin esensi dari feminisme itu tapi belum ngelihat secara lebih luas ngomong soal dunia gitu. Tapi yet orang yang sama adalah orang yang menumbuhkan saya. Itu kan kompleksitasnya menarik banget. Dan akhirnya ibuku tuh yang aku bangga sekali dari ibuku tuh, halo Bu, dia adalah pembaca yang lebih rajin. Jadi kayak apapun dibacalah di rumah. Gitu. Dan udah retire juga kan, jadi dia udah bisa gitu. Have her own time. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah waktu remaja tuh belum ada sosmed kayak kan. Jadi akhirnya kayak saat bosan ya udah baca terus gitu. Kamu setelah udah banyak ketemu orang, riset segala macam, udah sampai bikin film yang mengenai generasi saat ini.
Gimana kamu ngebesarin anak-anakmu? Dengan memposisikan diri sebagai konsultan mereka. Jadi pokoknya intinya adalah secara instingtif membesarkan, saya sama suami tuh percaya kalau membesarkan anak tuh justru harus agar mereka tuh benar-benar siap jadi orang dewasa yang mandiri. Umur berapa nih mereka sekarang? Mereka tuh anak yang pertama itu Biru, perempuan, umurnya 14 tahun jalan 15 tahun. Yang kedua namanya Akarandu, panggilannya Bung, umur 12 tahun. Beautiful names, bagus banget. Thank you. Bagus banget. Jadi dan mereka itu nggak bisa yang ya anak-anak yang kritis juga, jadi nggak bisa dipaksa. Asal kayak oke, you are grounded tuh udah nggak bisa, mereka nggak ngaruh apa-apa gitu. Akhirnya ketika kita refleksi gitu, misalnya kayak anak yang kedua nih Bung, anak ini logis banget. Terus akhirnya ternyata yang paling efektif sama dia itu adalah membuat kesepakatan bersama. Jadi dia membantu dia untuk mind mapping siapa dia. Terus kemudian apa yang dia harapkan, apa dia masalahnya. Kemudian dia bikin 7 rules of Bung gitu. Wow, dan Bung Hatta banget itu. Exactly, kita manggil dia Bung karena kita suka banget sama Bung Hatta. Kenapa namanya Akarandu Furkon? Kita ingin doanya tuh adalah semoga dia bisa menjadi pembeda yang walaupun tegas tapi dengan penuh kelembutan. Seperti Bung Hatta. Wow, yang pertama? Yang namanya Biru Langit Fatihah. Gitu. Yang artinya adalah semoga dia bisa membawa kebahagiaan seperti dan kecerahan seperti biru langit gitu. Pembuka hari atau pembuka kesempatan. Kalau ibu bapakmu bukan penulis nggak mungkin bisa dibercandain sama teman-teman. Ih, kamu tuh kayak karakter fiksi ya. Tapi akhirnya gitu, ternyata tuh ketika kita menghargai anak kita, ya sebenarnya itu dilakukan sama orang tuaku gitu. Tapi kadang-kadang kayak ngelihat ada kecemasan yang lebih daripada visi menjadi orang tuanya gitu. Jadi ketika sama mereka tuh akhirnya ternyata lebih efektif ketika misalnya sama Bung, oh ternyata dia kalau diturutin apa maunya dia akan lebih baik. Misalnya kayak dulu tuh dia ketika proses belajar tuh suka anggot-anggotan bikin PR, terus kalau di sekolah tuh lambat. Terus tiba-tiba akhirnya dia, aku pengen les masak. Nah ternyata dengan les masak, kalau les masak kan harus precise waktunya, harus runut. Itu membantu dia dengan time management, tanpa harus marah-marah. Terus kemudian kalau sama Biru gitu, dia membantu dia untuk mengambil keputusan sendiri. Misalnya kayak dia nanya sesuatu, kami mewajibkan diri untuk bertanya balik. Oke, dari pertanyaan ini kamu butuhnya apa? Jawaban singkat, perspektif, atau saran atau apa? Wow. Jadi akhirnya kayak konsultan kan. Iya, gitu. Iya. Jadi akhirnya dia akan jawab, oke aku butuh perspektif kamu gitu. Oke, perspektifku terhadap masalah kamu adalah ABCDE. Oke, aku akan mencatatnya, nanti dia mengambil keputusan sendiri. Jadi bagaimana melatih anak-anak biar punya inform facts gitu, agar dia bisa mengambil keputusan yang punya assessment gitu. Itu sih yang paling penting. Wow, terus kamu khawatir nggak dengan ya, apalagi setelah like and share ya, parno ke anak-anak tentang social media? Enggak. Oh, why? Karena pertama kekhawatiran tuh nggak akan menghasilkan apa-apa. Ya gak sih gitu. Bahkan kalau kita cemas aja, makanya kayak gue tuh anxiety tinggi banget. Makanya sebenarnya kalau bikin film kayak gini tuh ya salah satu mungkin dari bentuk kecemasan juga. Dan kalau gue bisa ngontrol anak gue dengan pemikiran segala macam, tapi mungkin dengan film itu bisa ngebantu lebih banyak anak remaja dan lingkungan sekitar untuk bisa punya lingkungan yang lebih baik lah gitu. Tapi enggak sih, somehow percaya sama mereka karena ini nih, dibanding saat usiaku dulu gitu, mereka berdua ini tuh lebih nyaman sama dirinya sendiri. Gitu. Jadi kayak anakku yang kedua si Bung tuh kayak oke dia masak, dia main Lego, dia suka perang banget, tapi dia nggak bisa olahraga, nggak suka main bola gitu, terus tapi dia sukanya badminton segala macam. Dia tuh begitu nyaman dengan segala banyak layer dalam dirinya. Begitu juga dengan Biru gitu, dan kagum sekali sih sama bagaimana proses mereka, Biru terutama dengan usia segitu bisa melakukan proses refleksi dan lain. Jadi kayak saya sama suami tuh justru ngelihatnya tuh lebih banyak belajar ya dari mereka gitu. Jadi ketika kita menghargai anak, insya Allah
hubungannya tuh lebih setara sih. Dan akhirnya mereka juga bisa ngasih sesuatu yang meaningful juga ke orang tuanya. Ada mimpi kamu gak Gin yang pengen ya kamu capai deh nanti nih soon in terms of projects mungkin profesional dulu deh. Apa ya? Kayak gue pengen bahas ini gitu dalam karyaku atau apa? Anything? Ya mungkin eksplorasi yang lebih apa ya, gue bingung. Karena go with the flow. Iya, go with the flow. Kamu tuh super chill Virgo banget ya, padahal kalau udah ngerjain project pasti bener-bener yang hyper fokus. Yes, bener. Kalau misalnya yang pengen kamu juga bilang kan waktu preliminary interview, kamu bilang kayaknya kamu pengen contribute sesuatu melalui apa yang kamu lakukan gitu. Makanya apapun kerjaan lo pengen ngasih manfaat lah gitu. Dengan profesi kita, you have to contribute something gitu. Apa ya? Sebenarnya apa yang kayak manfaat lo deh? Mimpinya ya, mudah-mudahan wahana edukasi itu bisa jadi sekolah atau kampus atau sebuah yang ada bangunan fisiknya lebih bisa mencakup lebih banyak orang lah gitu. Jadi kayak dengan pendidikan, gue tuh pengen banget ya, gini, dalam filmmaking itu sebenarnya tuh banyak banget skill-skill ilmu yang seperti kalau misalnya ada orang dari ekonomi, dari sekolah bisnis, dari sekolah sains gitu, tuh banyak skillnya menurut gue tuh kayak sama gitu. Mimpi gue tuh adalah ada orang yang bisa jadi leader dengan basicnya dia tuh filmmaking yang ada di dalam jajaran sistem gitu. Misalnya kayak Korea tuh ya salah satu yang membuat mereka maju itu ketika ada sutradara film Lee Chan-dong kalau nggak salah yang jadi menteri gitu. Dan ketika jadi menteri dia tuh bisa ngebangun sistem yang lebih baik untuk lebih banyak kreator di Korea Selatan gitu. Nah tapi kan gitu kan harus ada orang yang berjuang di sisi estetika, ada orang harus saling bahu-membahu di sistem ekosistem yang lainnya gitu. Nah mudah-mudahan ketika masuk pendidikan itu tuh bisa ngebantu untuk menelurkan bakat-bakat yang lebih siap dengan membangun sistem yang ada. Yang bikin gue lebih chill itu tuh ketika 1 tahun lalu road trip sama keluarga terus ke Candi Borobudur. Terus si guide-nya bilang, iya nih Candi Borobudur ini tuh dibangunnya tuh sekian ratus tahun. Terus kemudian bahkan yang menginisiasi pembangunannya udah gak ada ketika itu udah jadi utuh. Terus di tengah-tengah itu tiba-tiba ada bencana alam. Terus kemudian itu ditemukan, di revamp lagi terus jadi heritage dunia sampai Candi Borobudur yang kita lihat sekarang. Hadir di sebuah keajaiban dunia pada saat itu melihatnya gitu bukan sekedar melihatnya sebagai objek wisata tapi sebagai perjalanan sejarah tuh ngelihat bahwa gila hidupnya tuh lama. Kalau mau ngelihat mungkin kita tuh kayak kita di negara dunia ketiga kan gitu. Banyak banget struggle-nya di bidang apapun gitu. Tapi ketika kita melihatnya bahwa apa yang kita kerjain hari ini akan menjadi hadiah untuk generasi di masa depan gitu. Jadi bukan tuntutan ya, hadiah. Itu tuh kita mungkin kayak lebih enjoy, lebih tenang, kita bisa lebih percaya hal-hal bad luck kita tuh bisa jadi good luck di suatu saat gitu. Akan ada nanti Habibie selanjutnya yang tiba-tiba bisa membantu Indonesia di saat krisis gitu. Ketika kita ngebangun sistem lebih holistik gitu. Dan kita saling bahu-membahu untuk ngasih hadiah ini ke masa yang akan datang. Salah satunya gitu kan ketika ada seorang jurnalis perempuan bikin Talks Uncensored tuh kayak ya itu pasti bisa menginspirasi lebih banyak perempuan lain untuk bicara lebih terbuka soal mimpinya, soal hal-hal yang dianggap tabu, soal bagaimana menggugat sistem gitu. Ini kayak bagian dari pondasi yang kamu hadiahin ke masa depan gitu sih. Kalau aku ngelihatnya your gift adalah dengan go with the flow-mu, itu actually kamu tuh lakuin dengan penuh kepercaya diri. Aku tuh gak percaya diri. Banget, kamu tuh percaya diri banget. Tapi nih, percaya diri gue hari ini dulu tuh gak kayak gini. Perjalanan kan. Tapi maksudnya gue adalah ketika gue berani berhadapan dengan diri sendiri. Justru dengan melepas kontrol, keberanian untuk kayak oke gue kerjain tapi kontrol tuh gak bisa kita seutuhnya. Itu tuh
ada rasa kepercayaan diri yang baru sih. Tapi itu esensinya sih kontrol. Kontrol tuh kalau misalnya kita terus pegang tuh kayak gue beberapa tahun yang lalu gue kayak super cemas gitu. Tapi ketika mulai menghadapi, mulai lebih santai, mulai diuji sama hidup gitu. Bayangin gue bikin Like and Share dengan se-passionate itu, tiba-tiba gila lo di cancel gitu. Tapi tiba-tiba muncul lo di Netflix dan oke gitu responnya, muncul lo direspon di seluruh dunia, mau dijadiin bahan ajar di Jepang gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kan titik-titik tikungan-tikungan saat merespon itu yang jadi esensial gitu. Dan akhirnya salah satunya ya kedisiplinan untuk merawat diri sendiri sih. Itu yang dulu sempat hilang dariku. Wow. Kayak akhirnya ternyata sekarang tuh lebih disiplin sama break. Dulu tuh kayak buku tuh nggak ngerti cara break gimana. Itu tapi sekarang tuh disiplin break, olahraga, meditasi. Itu tuh justru membuat kita tuh kayak lebih fokus. Gue berharap kadang-kadang seandainya gue tahu ini sejak gue sekolah dengan pendidikan olahraga yang lebih oke gitu. Mungkin gue bisa lebih banyak potensi. Tapi kan itu kan regret ya. Tapi ya gimana ke depannya gitu. Itu sih makanya gue tuh kayak gue berusaha terbuka dengan oke, kekurangan gue apa. Gue berusaha untuk lebih berani menampilkan kerapuhan gue. Ketika lo belum percaya diri, enggak, ini sumpah gue gak percaya diri, gue masih banyak insecurity dan lain-lain. Tapi percaya diri itu sesuatu yang kadang-kadang tuh orang pikir, oh lo tuh terlahir, you born with it gitu. Tapi enggak, percaya diri itu adalah bagian dari kerja keras kita gitu. Apalagi ketika lo perempuan ya di dalam sistem ini, lo pasti juga membangun percaya diri dong. Ya, gitu. Proses semua. Proses yang terus. Jadi kalau teman-teman belum percaya diri, tenang aja. Ada waktunya. Ketika kita belajar menerima diri sendiri, santai dengan kekurangan kita, kayak ngelihat manusia juga setara bahwa lo pasti juga ada kurangnya gitu. Tuh lebih santai sama kepercayaan diri kita. I think that's your gift. Itu kayaknya hadiah kamu selain karya-karyamu is actually your energy. Energi Gina ke depannya itu mudah-mudahan tertular. Amin. Dari karyamu, dari pembicaraan ini, dan pembicaraan kamu ke depannya itu kayaknya itu ada hadiah kamu. Dan itu hadiah buat aku juga untuk mengenal kamu. Jadi thank you so much. Makasih. Thank you. Di dunia iklan tuh kan aku tuh udah sekitar 800 sampai 900 iklan. Keluarga Wahid tidak ada yang boleh ikutan apapun. Walaupun kita juga gak tertarik juga. Orientasi kebahagiaan kita itu bukan ditentukan oleh berapa banyak tas dan jam. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.